kepada orang yang tidak menyukai saya. Saya mau tanya, sebenarnya apa yang kamu tidak suka kepada saya? Kenapa? Salah ke? Hai, nama macam abang baru tahu kah? Netizen Indonesia seperti apa? 90% orang baik bang, 80% orang nyinyir. Jadi kalau ketika ada orang nyinyir, jangan hiraukan bang. Abang jangan hiraukan mereka orang. Abang terus berbuat baik bang. Tenang, ada saya yang mendukung. Nah makanya bang, kebanyakan konten kreator luar cepat viral di Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu baik-baik sebenarnya bang, gampang tersentuh hatinya. Dengan konten kreator bilang Assalamualaikum Indonesiaku, itu bang netizen Indonesia langsung tersentuh bang. Karena ya 90% orang baik, 80% orang nyinyir. Jadi kalau ada yang nyinyir, abang jangan risau, jangan khawatir. Tenang, ada saya bang yang dukung abang, yang bela abang. Oke bang, lanjutkan bang kebaikan. Salam Jawa Barat. Sapinya pemalas kayak Fuji. Enak aja. Saya ini bekerja keras. Jujur dia malas banget diri. Tolong direbahan dulu. Ya, kejedot. Kalanya masuk soalnya dia. Diberakin nanti tuh. Semalam ada sampai aja. Pinyang kepalanya sih. Ini ada. Nah baru menikah lagi hangat-hangatnya, lagi rame-ramenya ini. Meskipun juga banyak tuai pujian, tapi juga banyak hatersnya juga ya. Alia dan Thorik yang baru saja menikah. Seperti apa melihat mereka? Jodoh kah? Serasi kah? Aku melihat aura dari Berdua? Thorik Halilintar sama Alia ini cocok. Cocok ya? Auranya cocok, auranya serasi. Insya Allah aku mendapatkan banyak penglihatan positif dalam kehidupan mereka. Kehidupan positif yang berdampak baik untuk kedepannya. Oke. Barusan kalian sudah melihat beberapa info terkait acara padel ya. Thorik Halilintar disebut sepi pengunjung, tenan event Zong habis ya. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Fuji, Aisyah, dan Ria Ricis. Nah ini ada info lagi yang harus kita lihat ya. Kira-kira infonya seperti apa ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin Reaction. Ini adalah channel kedua aku. Sebelumnya ada Uki Kevin karena di sana jadwalnya penuh. Jadi khusus berita-berita seperti Aisyah, Ria Ricis, Fuji gitu ya. Dan mungkin Thorik bisa pindah ke sini gitu guys. Jadi jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin Reaction ini guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa infonya, kita reaksi bareng-bareng ya. Acara nggak jelas kayak ginian bener-bener zong abis. Gue mau cerita kita ikut event padel dan ternyata zong abis. Mereka nawarin gue dengan traffic bisa 1000 sampai 1500 pengunjung. Tapi yang datang bener-bener under 100 maybe. Terus orang-orang tuh kayak rame di dalam courtnya sini doang gitu loh. Dan ini walaupun yang main kayak artis-artis gitu, tapi tidak menjamin dagangan gue rame. Sebenarnya bukan dagangan gue doang sih, tapi sebelah-sebelah gue tuh juga sepi karena nggak ada trafficnya yang datang ke sana gitu loh. Nih kalau kalian lihat nih gue keluar dari lapangan padel, itu semua IO cuy yang duduk tuh. Semuanya IO. Waduh, mungkin promosinya kurang kali ya, makanya ini sepi mungkin dan kurang ada menarik. Mungkin ada event apa yang membuat harusnya banyak pengunjung yang datang gitu ya. Lihat sponsor segitu banyak pun juga nggak ada yang beli, dan itu di bagian makanan nih sama-sama kosong, nggak ada orang sama sekali. Walaupun ada artisnya, influencer lah ya, nih si abang nih. Tapi ya mohon maaf nih, eventnya sepi banget nih bang. Udahlah nggak lagi. Nih ada si Thorik ya. Waduh, gantengan mana aku sama Thorik. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Ya harusnya kan Aisyah mungkin yang bisa datang gitu ya, atau Ria Ricis juga bisa, atau Fuji gitu guys ya, yang bisa ya siapa sih ya yang nggak kenal Fuji atau Aisyah gitu ya. Mungkin dengan adanya kehadiran Fuji Aisyah datanglah gitu, apalagi jikalau ya yang mempromosikan adalah mereka yaitu Fuji, Aisyah, Ria Ricis gitu guys ya. Kalau Thorik menurut aku agak kurang ya, menurut aku maaf gitu ya, menurut aku agak kurang ya untuk promo-promo seperti ini guys, kurang menarik untuk makanan kalau menurut aku ya. Ya mungkin dia beruntung aja karena adiknya Atta Halilintar ya. Waduh. Lagi gue ngikut acara-acara gak jelas kayak ginian, bener-bener zong abis. Dan kebayang gak sih guys, stok gue masih segini banyak, tiramisu itu gak tahan lama nih, gue harus kemanain guys. Akhirnya gue memutuskan untuk pulang sebelum waktu closing, karena menurut gue buang-buang waktu aja di sana gitu loh. Oke lah, sekian guys, semoga pengalaman gue menjadi pembelajaran buat semua brand F&B nih yang mau ikut-ikut event. Jangan mau lo diiming-imingi dengan event-event artis
artis, influencer, dan lain sebagainya. Karena belum tentu bikin jualan lo rame. Waduh, sebenarnya mah promosinya sih ya. Kita bisa aja ngambil dari artis, cuma artisnya kita lihat seperti apa dulu ya. Yang menarik gitu guys ya. Dan eventnya aku lihat eventnya biasa aja, kurang menarik ya. Mungkin ada acara apa gitu ya. Waduh. Pernyataan Ustazah Oki terkait operasi hidungnya Ria Ricis itu dinilai tidak bijak ya oleh para netizen ya. Sebagian netizen menganggap kalau pernyataan dari Ustazah Oki terkait operasi hidungnya Ria Ricis itu seolah-olah kayak membolehkan gitu ya, membolehkan apa yang telah dilakukan oleh Ria Ricis yang bilang kalau katanya hidungnya sedikit bengkok dan juga ada sinus. Sebenarnya sih ya yang mempunyai penyakit sinus itu ya bukan Ria Ricis aja gitu, tapi seolah-olah pernyataannya itu seperti kayak menghalalkan gitu. Padahal kan si Ria Ricis juga bilang kalau misalkan operasi hidung juga katanya sekalian buat estetika ya, buat nilai kecantikan. Menurut teman-teman gimana nih ya? Padahal ada yang lebih bijak komentar dari netizen. Contohnya komentar ini tinggal bilang dia sudah dewasa, sudah bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Tugas saya sebagai saudari hanya sebatas mengingatkan. Waduh. Air dan minyak pun tak bisa menyatu, apalagi yang beda agama. Waduh. Ini teruntuk Aisyar Khalid lagi ya. Kebanyakan konten mama tuh FYP-nya tuh konten tentang kau Aisyar ya. Jadi banyak orang yang beranggapan mama itu hanya cari sensasi, ide Aisyar ya. Ngapo mama tuh kepengen kau tuh ke Jambi Aisyar. Banyak nian orang bilang bahwa tempoyak itu makanan khas Jambi dah enak ya. Sementara Aisyar mama tuh orang asli Minang loh. Mama sama dengan Puji, mama adalah orang Padang. Tapi Aisyar, mama tuh paling suka dengan tempoyak. Malahan kalau seandainya ada acara-acara pesta di tempat mama itu ya, di kampung mama cari tempoyak tau dah Aisyar. Tempoyak tuh luar biasa enaknya tempat. Enaknya ya. Jadi Aisyar, kau ke Jambi besok mama kasih kau tempoyak yang enak. Kau temui mama Aisyar ya. Dan Waduh. Kenapa? Dari mana? Dari mana? Hah? Dari Dari mana? Dari Bali. Bali jadi di mana? Kenapa jauh-jauh datang dari Danau Toba? Iya, aku dengar. Kalau pengen ketemu Aisyah jauh-jauh guys. Iya, Bang. Sampai nangis pula. Janganlah di videokan. Ya, kenapa udah jauh-jauh? Hidungnya aku udah hafal dia. Hah? Enggak apa. Gimana? Ini dia rupanya. Ya ini dia rupanya. Aku mau jauh-jauh tuh, Bang. Danau Toba? Iya, Danau Toba sana. Jauh kan di Danau Toba ya? Iya. Berapa jam datang dari Danau Toba? Jauh lah, Bang. 8 jam. Naik apa? Dari aku naik bus. Lumayan lama. Aku sebenarnya udah lama di Medan. Jadi aku ada kerjaan lagi di sana di Balige. Jadi berusaha aku, rupanya Tuhan tunjukkan ini dia nampak dari kakinya. Nampak dari kakinya. Lagi rame banget event Torik Halilintar dianggap sepi dan gagal. Buat lo pada yang nggak tahu konteksnya apa, Torik Halilintar kemarin tuh ngadain event di Padel. Usut punya usut, beberapa tenan yang buka di situ itu diiming-iming IO-nya kalau bakal ada 1.000 sampai 2.000 orang yang bakal datang. Sekali lagi IO-nya bukan Torik ya. Ada beberapa tenan juga yang curhat kalau mereka tuh bayar uang sewa tempat tuh 2 juta dan juga tambahan uang listrik 250.000. Gak lama setelah berita itu viral banget, Alia pun nulis ini di Instagram dia. Proud of my husband, apapun yang orang ngomong walaupun suka nyebar fitnah dan hoax ya hehe, but I know him very well and I'm always proud. Gak sedikit juga netizen yang nyalain IO-nya karena dianggap terlalu overclaim dan pada akhirnya pun IO tersebut mengembalikan semua tenan-tenan tersebut uang sewanya sebesar 2 juta. Sekian info yang gue dapat, kalau ada informasi lebih lanjut bisa bantu komen di bawah. Oke guys, gua lagi di Paddle Box. Kita lagi fun turnamen community di Pedalaga, Road to Pedalaga Simpati tanggal 23 Mei. Waduh, kurang menarik menurut aku ya. Ada Dirty D juga di sini guys. Mau dong lihat Mas, Dirty D itu kayak gimana sih Mas? Apa sih?
Oh, donat. Wow, ini best sellernya Mas. Ini best sellernya. Ini apa Mas? Menu baru bombolone pralin. Oh, wow, mantap sekali. Coba ya. Kalau Mas paling suka yang mana Mas? Cheesecake. Cheesecake ya. Coba ya. Heboh pegawai salon sampai dipotong gaji akibat review jelek dari Fuji. Fuji itu tahu yang namanya bagus sama tidaknya. Sama halnya kita, kalau beli sesuatu, kalau nggak sesuai dengan ekspektasi, pasti bilangnya jelek. Gak mungkin kan barang jelek dibilang bagus. Apalagi review jujur. Apalagi salonnya mahal. Udah bayar mahal, tapi hasilnya jelek, ya tetap aja dikomplain. Waduh guys, gimana menurut pendapat guys ya? Ini heboh pegawai salon sampai dipotong gaji akibat review jelek dari Fuji guys. Waduh, kasihan ya. Nah, menurut kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa dibantu subscribe Uki Cafe Reaction channel kedua aku ini. Dan tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.